data ini kali pertama dilakukan terkait dengan desa membangun, IDM, indeks desa membangun. Ini sekarang sudah menjadi indeks desa. Pertama-tama yang terhormat Bapak Camat Marusun atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa, yang kami hormati Ketua dan anggota DPD, yang kami hormati Bapak Babin Katimas, yang kami hormati Bapak Babin Dirga, yang kami hormati Bapak Babinsa, Ketua RT, Kader PKK, dan Kader Komite Posyandu. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam musyawarah penetapan indeks desa tahun. Lupa juga kita menyampaikan salam dan selamat Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kondisi desa kita dari data indeks desa membangun dan data SDGs desa kita di tahun 2026. Desa kita masuk status apa kekurangannya, dan kemana arah pembangunan kita tahun ke depan. Data ini juga jadi dasar pemerintah pusat dan daerah untuk menyalurkan dana desa dan program lainnya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, musyawarah hari ini tujuannya ada dua hal. Pertama-tama memverifikasi dan memvalidasi data bersama, apakah data pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan yang sudah didata sudah benar. Jangan sampai ada warga yang tidak masuk data. Kedua, Bapak Ibu sekalian, penetapan status desa indeks desa kita, apakah masih desa tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Dari situ kita bisa tentukan prioritas. Kalau indeks kesehatan masih rendah, berarti yang kita genjot adalah posyandu dan sanitasi. Saya minta kita semua jujur dan terbuka realita di lapangan. Yang rugi adalah kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Perangkat desa, Bapak pendamping, terima kasih sudah bekerja keras mengumpulkan data. Kepada DPD, mari kita kawal bersama agar penetapan ini transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu Ketua DPD, bahwa rencana ke depan di desa kita ada program yang saya terima, yaitu di desa kita akan ada pembuatan waduk untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Maros. Dan kedua, ada juga rumah subsidi 50 hektar untuk warga desa Batu Mendene. Jadi Bapak Ibu sekalian, minggu depan kemungkinan kami undang kepada kita akan membicarakan hal ini, banjir. Penanggulangan banjir ini akan dibikinkan kayak istilahnya empang model. Jadi perlu kita duduk bersama dan membikinkan perdes, peraturan desa untuk kedepannya program desa kita. Iya. Jadi kami kita. Iya. Jadi nanti yang bisa kita tampung di situ. Dan kedua, dan kami dikasih bocoran bahwa
ada nanti 150 rumah untuk warga yang tidak mampu di desa kita. Iya. Dan ikut dalam pembangunan ini. Dan hasil nanti akan diserahkan semua pemilik lahan. Jadi ada lahan misalnya 150.000 bisa naik sebentar menjadi 2 hektar. Misalnya kita punya lahan 1 hektar dan kita ikut program ini kan tidak dibeli dan tidak dirohani sertifikat. Tapi pemilik lahan berhak mengelola ini barang. Tidak menjual, dia yang kelola sendiri, dia yang dapat semua. Dia yang dapat semua. Jadi misalnya 173 dikali 65 berapa miliar kali terhadap. Iya. Jadi yang kali kendala kita di desa untuk menyampaikan dan pemahaman di warga. Contoh misalnya nanti depannya itu kan dalam waktu Allah Subhanahu Wa Taala musyawarah penetapan indeks desa bertematik tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bendungan beserta seluruh staf yang hadir. Yang saya hormati dan sama-sama kita datang pula Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kadin Kamtibmas, ada juga Bapak Padisa serta Bapak Kadinter. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Pengerti Desa Kecamatan Marusu, seluruh ketua RT sedesa Bendungan ini, serta para Bapak Ibu undangan baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, juga para kader yang sempat hadir. Permohonan maaf Bapak Camat kembali mengamanahkan kepada saya selaku kasih pelayanan masyarakat dan penetapan indeks desa tahun 2026. Ya. Seperti yang sudah digambarkan tadi Pak Desa bahwa apa itu indeks desa. Kalau kemudian bilang dari Pak Desa bahwa ini sebenarnya adalah gambaran dari wisata, ya, secara keseluruhan. Ya. Guna menindaklanjuti surat edaran Kementerian Desa dan pembagai Kemendes PDT ya, tentang pelaksanaan dan pemutahiran indeks data tahun 2026 ya. Makanya semua desa se-Indonesia harus melaksanakan ini Bapak Ibu sekalian ya. Berikutnya kami dari pemerintah kecamatan juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah desa sekecamatan Marusu yang sudah banyak berpartisipasi dan membantu kami dalam setiap kegiatan, termasuk kemarin waktu pelatihan yang dilaksanakan oleh teman-teman pendamping di kantor desa tempat yang bukan di sana. Ya, kami minta setiap desa memberikan 2 orang perwakilannya, kemudian partisipasinya juga dari Pak Desa. Ya, jadi saya mewakili pemerintah kecamatan dan sekaligus selaku indeks data ini Pak Desa mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Juga penghargaan kepada teman-teman operator yang sudah melaksanakan kewajibannya yang hingga hari ini alhamdulillah desa Bendungan ini 100% sudah selesai. Aplaus dulu untuk operator. Cuma ini meskipun ini sebenarnya pertanyaan cuma dijawab ya atau tidak, ada atau tidak, bahwa data yang dimasukkan adalah data yang betul-betul akurat dan valid, ya, tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Desa bahwa ini adalah gambaran desata. Bagaimana adanya desata itu yang dimasukkan? Misalnya ada pengusaha yang punya kain di desa Bendungan ini, ada misalnya terus net ataukah
keluar antar kabupaten itu ada semua nilainya Pak. Jadi itu saja sedikit dari saya Bapak Ibu sekalian, karena kasihan kondisi yang mau diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup ini apa yang Bapak Kepala Desa sudah cukup menggambarkan terkait dengan indeks desa, bahwa indeks desa ini adalah pengukuran terkait dengan perkembangan tingkat kemajuan desa kita dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahun dilakukan pengukuran indeks desa ini. Apa nilai strategis dari indeks desa ini? Jadi indeks desa ini leading sektornya adalah Bappenas, yang melayani ada beberapa kementerian yang terkait dengan indeks desa ini. Pertama ada Bappenas, ada Kementerian Desa, yang paling terkait dengan kebijakan adalah Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jadi yang memanfaatkan indeks desa itu Bappenas, leading sektornya Bappenas, pelaksananya Kementerian Desa. Dalam perumusan kebijakan, terutama terkait dengan proporsi besaran pagu dana desa di setiap desa seluruh Indonesia, itu menggunakan dana indeks desa ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, di tingkat daerah, formulasi terkait dengan pagu alokasi dana desa dan sekarang ada alokasi bagi hasil juga akan mengacu pada data dari indeks desa ini. Menggunakan beberapa sumber pendapatan dari transfer pemerintah, sehingga ini kemudian penting untuk dilakukan seperti itu. Apa perkembangan desa dari dari setiap tahun, dari anggaran-anggaran yang kalau dari 7 desa, bahkan kalau saya bilang dari Semarang sebetulnya Botomaten ini kemarin waktu kita IST paling bulan selesai Pak. Waktu kita IST. Jadi kemarin data dari Botomatene itu disimulasikan langsung di IST tanggal 27 di Tomapaduai, karena satu-satu yang sudah selesai pengisiannya waktu itu sudah belum selesai 100%. Jadi diisi dari sini dan kita turun pada 106, dapat 106. Tahun 2025 bahkan skor kita sempat capai 112, turun menjadi 106 di 2026. Di keberadaan PAUD